Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan materi biokimia kita ya. Kemarin kan kita sudah ngebahas tentang karbohidrat. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang protein ya. Jadi, anak-anak sekalian, protein itu sendiri merupakan sebuah polimer ya, sebuah molekul yang sangat besar, molekul raksasa gitu ya bahasanya ya. Nah, di mana apa ya? Setiap molekul itu pasti ada bagian yang terkecilnya. Kayak misalkan contohnya organ tubuh kita itu, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, itu punya satuan terkecilnya. Satuan terkecil dari seluruh makhluk hidup itu adalah sel disebutnya ya. Nah, protein itu memiliki satuan terkecilnya yaitu adalah asam amino seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa protein itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari asam amino. Seperti itu. Jadi protein itu sendiri definisinya adalah kumpulan dari asam amino. Sebentar ya. Oke, sip. Baik, jadi protein itu adalah kumpulan dari asam amino ya. Nah, jadi sebelum kita ngebahas protein, kita harus ngebahas dulu apa itu asam amino dan bagaimana struktur dan juga sifat-sifatnya ya. Jadi pertama kita ngebahas dulu yang namanya asam amino ya. Asam amino. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana sih struktur daripada sebuah asam amino itu? Asam amino itu sendiri adalah karbon di mana tangannya itu yang satu, kan karbon tangannya ada 4 ya, ya enggak? Nah, yang satu dia mengikat gugus COOH seperti ini. Lalu berikutnya adalah gugus NH2, lalu H hidrogen dan R ya. Oke, kita kenalannya satu-satu ya. Masih ingat COOH itu gugus fungsinya apa? Ini merupakan sebuah asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. NH2 itu merupakan gugus amina. Ya, atom karbon yang mengikat NH2 itu adalah gugus amina atau disebut juga dengan gugus amino, sama saja ya karena dia berupa cabang ya. Kayak gitu. Kalau H yang atas mah hidrogen biasa. Nah, R ini yang kita kenal nanti dengan nama rantai samping seperti itu. Nah, nama rantai samping itu maksudnya apa sih Pak? Jadi R ini tuh bisa kita ganti-ganti, bisa mengikat hidrogen lagi, bisa mengikat metil CH3, bisa mengikat etil, isopropil, benzena, sulfur. Jadi pokoknya R itu tuh bisa digantikan ya sama apa saja ya. Makanya dia disebutnya adalah rantai samping seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kamu perhatikan ya, C itu kan tangannya ada 4. Nah, asam amino tangan kiri, tangan kanan, atas sama bawahnya empat-empatnya memiliki gugus yang berbeda. Yang diikat itu beda-beda ya. Kecuali nanti ada satu asam amino di mana dia mengikat hidrogen doang. Nah, ini sama nih. Ini sama ini kan sama. Tapi sisanya tidak ada yang sama yang diikat sama dia. Kayak gitu. Nah, maka sifat umum dari sebuah asam amino dia itu memiliki atom C yang kiral. Kayak gitu. Jadi atom C kiral itu adalah atom C yang dimana dia mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Kayak gitu. Nah, maka kalau misalkan dia atom C-nya kiral, dia memiliki yang namanya isomer optik seperti itu ya. Atau bersifat yang namanya optis aktif seperti itu. Itu sifat pertama dari asam amino. Oke. Nah, misal contoh ya, Pak Budi punya asam amino di mana asam aminonya ini dia mengikat metil ya CH3. Itu adalah asam amino jenis alanin namanya ya, jenis alanin. Oke, kalian masih ingat kan ada yang namanya proyeksi Fischer. Jadi Fischer itu memandang sesuatu itu
berdasarkan dengan prioritasnya ya. Jadi kalau kita perhatikan yang mana prioritas pertama? Prioritas pertama adalah nih. Kenapa? Karena dia elektronegatifnya paling tinggi ya, dia nitrogen. Yang mengikat nitrogen. Ini pasti nomor 4 ya, karena dia elektronegatifnya paling rendah, hidrogen itu. Nah, lalu yang kedua sama yang ketiga mana nih Pak? Kan dia kan sama-sama karbon nih yang diikat nih. Nah, jadi ini pasti yang kedua, ini pas. Kenapa dia yang kedua? Karena setelah mengikat karbon dia mengikat oksigen ya. Ini yang ketiga. Karena dia setelah mengikat karbon mengikatnya hidrogen. Jadi lebih besar elektronegatifan si oksigen ya, seperti itu. Nah, Fischer itu memandangnya itu membelakangi posisi terakhir, membelakangi prioritas nomor 4. Jadi dia tuh memandangnya begini nih. Ya, jadi kalau misalnya kita gambar mukanya Fischer, dia memandangnya ke arah sini ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau Bapak gambar ulang, kan yang kelihatan sama Fischer kan cuma 3 ini doang, ya kan? Nah, maka kalau kita gambar ulang sama kita, ini karbon, ya kan? Di mana atasnya mengikat NH2, sebelah kirinya mengikat COO, sebelah kanannya mengikat CH3. Seperti itu. Jadi yang kelihatan cuma 3 ya. Nah, di mana ini prioritas nomor 1, prioritas nomor 2, ini prioritas nomor 3. Berarti perputarannya itu dia itu ke arah seperti ini ya. Dia melawan arah jarum jam. Nah, ketika dia melawan arah jarum jam, maka dia itu konfigurasinya adalah konfigurasi S ya. Nah, perputaran yang melawan arah jarum jam itu kita kenal juga istilahnya dengan istilah LeFo seperti itu atau disingkat dengan L. Makanya ini adalah L-alanin seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Sebentar. Oke. Nah, sementara yang sebelah kanan ini adalah hasil pencerminan. Hasil pencerminan dari siapa? Dari si L-alanin gitu ya. Berarti kan kalau kita lihat Fischer itu berarti memandangnya tuh berkebalikan ya begini ya. Dia mandangnya ya kayak gitu. Nah, gitu kan mandangnya kan, sehingga ini tadi 1, ini 2, ini 3, ini 4. Sehingga nanti yang dipandang sama si Fischer itu tuh seperti ini kan. C, atasnya NH2, kanannya COO, H ya, COOH gitu ya. Ininya CH3, seperti itu. Nah, sehingga apa namanya? Dia itu perputarannya ke arah kanan. Karena ini kan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Sehingga perputarannya ke arah kanan memiliki konfigurasi R, bahasanya ketika dia berputar searah dengan jarum jam itu bahasanya adalah dextro. Makanya dikasih simbol D ya, D-alanin seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Itu sifat yang pertama, yaitu memiliki isomer optik ya. Nah, lalu yang kedua, anak-anak sekalian, sebelum kita ke sifat yang kedua, Bapak mau ngulang dulu waktu kita belajar asam basa, kita tuh sudah mengenal ada yang namanya teori asam basanya Bronsted-Lowry ya. Di mana asam itu sifatnya itu mendonorkan H+ dan basa itu menerima H+. Contoh misalnya, Pak Budi punya HCl sama CH3COOH-nya ada sebuah reaksi ya, menjadi Cl- sama CH3COOH2+ gitu. Nah, kalau kita perhatikan sama kita, dari HCl menjadi Cl-, dia itu kehilangan hidrogen. Hidrogennya hilang ya. Tapi dari CH3COOH ke CH3COOH2+, dia itu hidrogennya nambah ya enggak di sini nih nambah nih, ya kan? Kayak gitu. Berarti di sini ada yang hilang, ada yang bertambah. Berarti kita bisa menyimpulkan ada perpindahan ion H+. Dari mana ke mana? Ya dari yang hilang ke yang nambah, begitu kan? Jadi ion H+-nya itu dari HCl ke CH3COOH. Sehingga HCl itu dia bertindak sebagai asam di sini. Kenapa dia bertindak sebagai asam? Karena dia mendonorkan ion H+, ya. Nah, sementara si CH3COOH dia itu di sini bertindak sebagai basa seperti itu karena dia menerima ion H+, ya. Nah, kebalikannya kalau di sebelah kirinya HCl asam, maka Cl- pasangannya itu merupakan sebuah basa konjugasi seperti itu ya. Dan sebaliknya kalau misalnya
si CH3COOH di sebelah kiri basa, maka pasangannya ini kita kenal sebagai asam konjugasi, seperti itu. Masih ingat ya? Oke, nah terus Pak, apa hubungannya sama asam amino? Jadi anak-anak sekalian, misalnya di sini Pak Budi copy nih ya, si asam aminonya kita copy, kita duplikat sama kita. Kok begini sih keluar sih? Bentar. Kenapa jadi keluar dia? Ya, oke deh. Ini tadi asam konjugasi ya. Oke, ininya masih nyambung kan? Masih ya, masih nyambung ya. Oke. Sip. Nah, jadi mana nih tadi? Nih ya, kita duplikat ya sama kita ya. Apa hubungannya antara teori asam basanya Brown-Lowry sama asam amino? Kita duplikat sama kita kebawahin ya. Nah, jadi anak-anak sekalian gitu ya, hubungannya tuh apa sih, Pak? Jadi ini Bapak hapus ya, kan tadi kan udah nih pengenalannya nih apa itu yang Bapak kotak-kotakin ya. Nah, jadi di asam amino pun juga ada perpindahan ion H+ dari mana ke mana. Jadi ion H+ yang ada di asam karboksilat di sini, dia tuh pindah ke mana? Ke sini. Kayak gitu ya. Ion H+-nya pindah. Sehingga kalau ion H+-nya itu pindah, kalau kita tulis ulang reaksinya, berarti ini jadi NH3 karena dia ketambahan hidrogen plus ya, NH3+ seperti itu. Kenapa NH3+? Karena dia apa namanya? Si yang pindah itu bukan cuma hidrogen doang, tapi ada ion positifnya juga ya, seperti itu. Terus yang ininya jadi COO-, ya kan? Seperti itu, COO-. Nah, kenapa COO-? Karena H+-nya udah dilepas tadi ya. Atasnya sama, ininya sama. Berarti kalau misalkan kita perhatikan sama kita anak-anak sekalian, ini uniknya asam amino adalah dalam satu struktur tubuhnya, dia itu memiliki ion yang berbeda. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, ini berbeda sama senyawa lain ya. Kalau senyawa lain kan contohnya misalnya NaCl. NaCl itu adalah Na+ sama Cl-. Ya udah, Na punya positif, Cl punya negatif. Jadi positif mah positif aja, negatif negatif aja. Nah, tapi kalau asam amino dia punya dua-duanya, punya positif dan juga punya negatif, seperti itu. Sehingga yang kedua, gitu ya, si asam amino itu dia memiliki peristiwa ini disebutnya adalah ion Zwitter, seperti itu ya. Jadi ini adalah ion Zwitter ya namanya ya, ketika satu asam amino itu memiliki ion positif dan juga ion negatif, seperti itu. Nah, yang ketiga anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan balik lagi ke teori asam basanya Brown-Lowry, asam itu adalah sesuatu yang mendonorkan ion H+. Nah, berarti si COO-nya ini dia bertindak sebagai asam. Kenapa? Karena dia mendonorkan ion H+. Tapi sebaliknya ya, si NH2 ini bertindaknya sebagai basa. Kenapa? Karena dia menerima yang namanya ion H+. Nah, berarti kalau Pak Budi tanya sama Pak Budi ya, jadi Pak sebenarnya nih dia tuh asam apa basa sih kayak gitu ya. Asam amino tuh sifatnya asam atau basa. Anak-anak sekalian, asam amino tidak cenderung ke asam, tidak cenderung ke basa. Dia memiliki dua-duanya. Berarti netral dong Pak? Enggak, dia berbeda sama air ya. Kan waktu belajar asam basa Pak Budi pernah nanya tuh sama kalian tuh. Air tuh sifatnya apa? Netral Pak. Kenapa air tuh sifatnya netral? Karena H2O itu mengandung ion H+ sama mengandung ion OH-. Tapi kedua-duanya ini saling meniadakan atau saling menetralkan satu sama lain kayak gitu ya. Jadi hitungannya H+ yang enggak ada, OH-nya. Jadi H+-nya netral, OH-nya juga netral. Itu kalau air ya. Tapi kalau asam amino, udah dia punya asam, dia punya basa, dua-duanya tidak saling menetralkan satu sama lain. Jadi tetap ada gitu ya, asam basanya itu tetap ada. Nah, sehingga apa ya disebut ya, bingung ya. Jadi enggak asam, enggak basa, enggak netral, karena asam basanya tetap ada. Kalau air kan asam basanya hilang ya, kayak gitu kan. Kecuali kalau nanti dia terionisasi ya. Kayak gitu. Nah,
jadi si asam amino ini bahasanya dia tidak mau dibilang asam, dia tidak mau dibilang basa. Dia istilahnya tuh punya dua kepribadian. Kan ada orang bipolar ya. Kalau misalnya kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia jahat gitu kan. Jadi punya dua kepribadian. Nah sama asam amino pun juga seperti itu. Dia punya dua kepribadian ya. Nah peristiwa ini disebutnya dengan nama amfoter seperti itu. Jadi amfoter itu adalah dia itu bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Kapan dia sebagai asam dan kapan dia sebagai basa? Jadi ketika misalnya asam amino Pak Budi direaksikan sama HCl, HCl ini kan adalah asam. Nah maka nanti asam aminonya ini akan bertindak sebagai basa seperti itu. Jadi dia ketika bereaksi dengan asam, dia menjadi basa ya. Tapi ketika dia itu direaksikan sama basa, maka si asam aminonya ini bertindak sebagai asam seperti itu. Paham sampai sini anak-anak sekalian? Jadi amfoter itu definisinya adalah dia bisa bereaksi dengan asam dan bisa bereaksi dengan basa ya. Oke, nah jadi di sini Pak Budi punya contoh adalah sebuah glisin ya. Glisin itu adalah asam amino yang kita duplikat ya sama kita ya ke bawah ya. Jadi dia adalah sebuah asam amino yang dia itu tadi kan R itu bisa kita ganti sama apa aja kan? Mengikat CH3 ya. Jadi dia mengikat CH3. Nah, metil ya, berarti dia ini merupakan sebuah glisin ya. Nah, ini ada percobaan titrasi asam basa daripada sebuah glisin ya anak-anak sekalian ya. Nah, kalau kita perhatikan sama kita di sini dia itu memiliki pertama, dia memiliki kesetimbangan 1, pH yang pertama ya, pH kesetimbangan 1, 2,34. Berarti di bawah 7. Artinya dia asam ya. Kenapa dia ada pH asamnya? Karena dia punya ini ya yang bertindak sebagai asam. Tapi dia juga punya pH kesetimbangan 2, 9,6 ya kan. Dia itu kenapa dia 9,6 itu kan di atas 7, berarti basa ya. Kenapa? Karena dia memiliki ini, basa ya. Nah, sementara tadi kita punya kesimpulan bahwa asam amino nggak mau dibilang asam, nggak mau dibilang basa. Ya, ceritanya nih dia nggak mau dibilang asam, dia nggak mau dibilang basa. Nah, maka gitu ya, apa yang terjadi karena dia nggak mau dibilang asam, nggak mau dibilang basa, dia nggak mau ke sini, dia nggak mau ke sini, dia nggak mau ikut ke atas, nggak mau ikut ke bawah gitu ya. Nah, ada satu pH di mana ada satu titik ya di dalam grafik titrasi, yaitu pH di mana dia itu mempertahankan jati dirinya dia gitu ya. Jadi gue nggak mau jadi asam, gue nggak mau jadi basa, gue maunya dibilangnya amfoter, gue maunya dibilangnya dua kepribadian gitu ya. Gitu. Maka dia harus mempertahankan argumen ini dengan cara kesetimbangan terus dipertahankan kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau ke K1, nggak mau ke K2 gitu ya. Nah, maka kondisi di mana dia mempertahankan sifat keamfoterannya ini disebut juga dengan namanya titik isoelektrik seperti itu ya. Jadi titik isoelektrik di mana dia itu mempertahankan kesetimbangannya dia ya. Kayak gitu. Di sini Pak Budi PI atau pH isoelektrik itu cara nyarinya nanti kalau ada hitung-hitungannya ya, PK1 itu kan ada PK1 tuh ditambah PK2 dibagi 2 ya. Ini cara mencari titik isoelektrik ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, oke, tadi kan R itu adalah gugus yang bisa digantikan sama apa saja ya. Nah, maka ini ini Pak Budi punya beberapa asam amino ya, ada 20 asam amino. Pak, apakah harus dihafal? Enggak usah. Asam amino tuh jumlahnya banyak, ada ratusan ya, ada ratusan asam amino. Tapi yang bisa membentuk protein itu cuma 20 saja, 20 asam amino. Dan ini nggak usah kamu hafal ya sama kamu ya. Nah, dan tadi R itu bisa digantikan sama apa saja kan? Ya contoh misalnya nih, ketika dia digantikan sama CH3 metil, namanya adalah glisin ya, kayak gitu. Sorry, kok glisin sih? Alanin. Oh nih, sorry. Bapak salah, takut sesat nih. Glisin itu bukan yang mengikat CH3 ya anak-anak ya, tapi yang mengikat H juga.
namanya glisin. Astagfirullah, sorry, maaf ya. Nah, jadi di sini glisin itu adalah sesuatu yang dia mengikat hidrogen doang, kayak gitu ya. Nah, kalau dia mengikat CH3 namanya alanin, ya namanya alanin. Oke, jadi anak-anak, ini nggak usah dihafal, tapi yang Pak Budi mau kamu mengerti adalah gitu ya, R itu menentukan sifat dari asam amino tersebut kayak gitu. Kalau dia mengikat yang ada di sini, ya, nah ini kan kebanyakan kan yang diikat sama dia adalah gugus-gugus nonpolar. Maka asam aminonya itu ikut-ikutan sifatnya nonpolar kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang diikat itu kelompok yang ini kebanyakan adalah gugus-gugus polar nih, ada OH, ada SH gitu ya, ada hidrogen doang kayak gitu. Nah, ketika dia itu mengikat sesuatu yang sifatnya polar, maka asam aminonya juga ikut-ikutan polar. Nah, kemarin kan kita udah melakukan percobaan karbohidrat ya. Karbohidrat itu dia itu selalu bisa larut dalam air, ya baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida, dia selalu bisa larut dalam air, ya kan. Nah, tapi kalau protein itu tergantung dari tergantung dari ininya R-nya gitu ya. Asam amino itu tergantung dari R-nya. Kalau dia polar dia bisa larut, kalau non polar itu dia tidak bisa larut gitu ya. Sifatnya itu kalau misalkan yang non polar itu dia sifatnya hidrofobik ya. Hidro itu air, fobik itu fobia. Jadi dia takut sama air, dia nggak larut dalam air. Kalau ini sifatnya adalah hidrofilik. Feel itu suka, jadi dia suka sama air ya. Kayak gitu, dia larut dalam air. Nah, kemudian dia juga bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Ini bukan ngomongin asam aminonya ya. Kalau asam aminonya kan amfoter tadi. Tapi ngomongin R yang diikatnya ya. Kalau mengikat ini dia itu akan menjadi asam, kalau mengikat ini akan menjadi basa, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nggak usah diapalin, paling yang populer aja. Biasanya yang populer tuh ini glisin tadi ya, yang ada hidrogennya. Kalau yang ada metilnya alanin, ada benzinanya fenilalanin, sama metionin yang ada S-nya, yang ada belerangnya. Biasa sih itu aja ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, nah jadi ada asam amino terbagi jadi dua ya, ada asam amino esensial sama asam amino yang non esensial. Asam amino yang non esensial itu asam amino yang bisa dibentuk, bisa dibuat atau bisa disintesis sama tubuh kita, sehingga tubuh kita itu tidak memerlukan asam amino jenis ini lagi kayak gitu ya. Nah, asam amino ini terbentuk dari mana Pak? Dari ya ketika kamu belajar biologi sama Bu Fajrin atau Bu Ainun, biasanya Bu Fajrin sama Bu Ainun itu akan menjelaskan tentang sintesis protein ya, sintesis polipeptida kayak gitu. Jadi dia fungsinya untuk mensintesis ya. Dia disintesis oleh badan kita gitu ya, sama tubuh kita ya kan. Ya kayak Pak, protein itu sebenarnya apa sih? Protein itu ngebentuk otot kan. Manusia dari lahir sebelum makan daging juga udah punya otot ya kan, itu tanda bahwa sebenarnya protein itu tuh bisa dibentuk sama tubuh. Nah tapi kenapa manusia butuh makan ayam yang nggak butuh makan daging? Karena ada protein yang esensial yang tidak bisa diproduksi atau disintesis oleh tubuh kayak gitu. Makanya kalau anak-anak gym kenapa dia makan dada ayam ya, karena ada protein di dada ayam yang tidak ada di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi makanya dia butuh. Dan bukan cuma anak gym doang ya, bukan cuma anak yang ngebentuk otot doang, semuanya pasti kalau makan itu tuh butuh daging kan ya nggak, ayam kayak apa kayak gitu ya, karena memang dibutuhkan ya sama tubuh kita seperti itu ya. Oke, nah kemudian ada yang namanya ikatan peptida. Ikatan peptida itu apa sih Pak? Contoh, Pak Budi punya tadi ada glisin sama ada leusin ya. Ada dua asam amino yang Pak Budi deketin sama Pak Budi, yang Pak Budi reaksikan. Nah, jadi anak-anak sekalian, pertama gugus OH dalam asam karboksilat akan lepas. Ya, gugus OH akan lepas kayak gitu. Dan NH2, ini kan COOH ketemu NH2 ya, ini ketemu ini kan, ya enggak? Ini akan melepas satu hidrogennya. Sehingga kalau Pak Budi gambar ulang sama Bapak, nggak usah digambar ulang deh, kita ini aja sama kita. Kita duplikat aja sama kita, ya, duplikat seperti ini, ya. Tapi ininya tuh sudah nggak ada OH-nya, bener nggak? Seperti itu ya. Ini juga sama, kita duplikat sama kita,
ya. Tapi ininya tuh tinggal H-nya tinggal 1, ya kan? Nah, berarti kan CO yang tadinya ada OH jadi buntung tangannya. NH2 juga yang tadinya begini jadi buntung 1 kan tangannya kan. Tadinya kan NH2 tapi jadi buntung 1. Nah, maka buntung ketemu buntung itu akan saling mengikat ya atau saling terhubung. Jadi akan ada hubungan jadi CO sama NH ini akan terhubung atau akan terikat. Nah, ikatannya ini dinamakan dengan ikatan peptida seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi akan terbentuk yang namanya suatu ikatan peptida seperti itu. Oke. Nah, ini ikatan, dan ini nggak terjadi cuman di 2 asam amino aja ya, bisa 3, bisa 4, bahkan ratusan, bahkan jutaan. Ya, ntar ada asam amino pertama, ada asam amino kedua, ada asam amino ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nah, ikatan peptida ini yang kita kenal dengan nama struktur primer dari sebuah protein, kayak gitu ya. Jadi struktur primer dari sebuah protein itu ketika terbentuk yang namanya ikatan peptida tadi ya. Ini tadi yang Pak Budi jelasin ya, OH-nya lepas, hidrogennya lepas, ngebentuk. Oh ya, tadi si OH sama hidrogen yang lepas itu ngebentuk yang namanya H2O ya. Kita sudah belajar mekanisme reaksi ya, H2O. Jadi selalu menghasilkan H2O ya. Oke, kemudian berikutnya si CO-nya sama si NH-nya tadi terhubung ya dengan sebuah ikatan peptida. Ini disebut dengan struktur primer daripada sebuah protein. Nah, contoh gitu ya, contoh dari yang memiliki struktur primer seperti ini adalah itu asam amino yang ada pada insulin kayak gitu. Nah, jadi insulin itu adalah hormon yang berfungsi merubah gula darah menjadi gula otot ya. Makanya orang yang kena diabetes ininya rusak nih sehingga gula darahnya itu gulanya numpuk di dalam darah karena nggak dirubah jadi otot kayak gitu. Sebaliknya ototnya jadi lemes padahal makan tapi lemes gitu ya. Nah, itu yang membuat kadar gula darahnya itu tuh berlebih gitu ya sehingga dia itu penyakitnya namanya diabetes mellitus ya seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau struktur tadi kan ada struktur primer ya. Nah, yang kedua struktur sekunder. Struktur sekunder itu adalah dia itu lebih apa ya? Lebih kompleks daripada struktur primer karena dia itu nanti ini kan ikatan apa sih? Ikatan peptida nih ya. Ini nih yang Pak Budi tandain sama warna biru ya. Nih ini ya, ini adalah sebuah ikatan peptida yang menghubungkan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi anak-anak sekalian, selain dari ikatan peptida, dia terhubung lagi dengan yang namanya ikatan hidrogen, tuh yang warna merah tuh ya. Yang Pak Budi tandain warna merah, ini adalah sebuah ikatan hidrogen sehingga dia semakin menyatu. Semakin menyatu ya bahasanya benar ya, kayak gitu ya. Nah, ini adalah struktur sekunder dari protein ketika dia terikat dalam ikatan peptida dan juga terikat dalam ikatan hidrogen kayak gitu. Nah, dia ada 2 bentuk ya, ada yang bentuknya spiral ya, ini alpha helix, struktur alpha. Ada yang bentuknya kayak kertas tapi dilipat kayak gitu. Nah, ini yang bentuknya beta sheet ya atau kertas yang ditumpuk, kertas yang dilipat gitu ya. Struktur alpha, struktur beta. Contoh yang protein yang memiliki struktur alpha itu adalah miosin. Miosin itu adalah sebuah zat kimia atau sebuah enzim atau sebuah protein ya yang ada yang dihasilkan tubuh ketika otot kita tuh berkontraksi kayak gitu ya. Ketika otot kita tuh berkontraksi, misalkan kamu ngangkat beban, ngangkat barbel, nah itu ada yang namanya protein, ada aktin, ada miosin ya. Pokoknya nanti kalau kamu belajar sistem gerak tuh mekanisme kontraksi otot itu ada miosin di dalamnya ya kayak gitu. Fibroin itu Bapak lupa kalau nggak salah jaring pada laba-laba deh kalau nggak salah ya, nanti di searching aja deh kalau misalnya salah ya kayak gitu. Nah, struktur tersier itu dia tuh menggabungkan antara struktur primer sama struktur sekunder. Contoh nih, di sekunder kan ada alfa, ada beta. Nah, alfa betanya tuh bisa bergabung gitu ya, jadi satu gitu. Nah, dibantu sama apa? Ada ikatan hidrogen tadi kan,
Lalu ikatan pokoknya lebih kompleks ya. Ada ikatan disulfida berarti SS ya, atau jembatan SS disebutnya. Dan ada interaksi hidrofobik. Hidrofobik itu berarti tadi nonpolar ya. Jadi yang nonpolar sama nonpolar juga ternyata berinteraksi, nggak cuman ikatan, nggak cuman yang polar aja kayak gitu ya. Oke, nah kemudian yang paling terakhir ini kompleks banget ya, pokoknya menghubung udah menggabungkan antara primer, sekunder, tersier. Nah ini struktur kuartener, ini protein yang paling sempurna gitu ya. Ini yang kamu makan nih, yang ada di dada ayam kayak gitu ya, atau yang whey protein tuh yang kamu sering minum tuh seperti ini ya, kayak gitu. Oke, udah bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya sampai sini ya. Oke deh. Nah, kemudian tadi kan asam amino itu gugus R-nya tuh ada yang polar, ada yang non polar ya, benar nggak? Ada yang polar itu hidrofil, non polar tuh hidrofob, ya kan, benar ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini baik yang polar maupun yang polar yang hidrofil atau yang polar itu Bapak gambarin warna kuning ya. Ini warna kuning nih Bapak gambarkan. Yang hidrofob atau yang non polar itu Bapak gambarkan warna biru seperti ini ya. Nah, ketika suatu protein itu kita masukkan ke dalam air ya, ketika kita larutkan ke dalam air nih, yang biru-biru ini ceritanya air ya. Maka kita perhatikan deh, dia akan folding atau melipat ya. Melipat sehingga yang polarnya itu ada di luar, dia mau deket-deket sama si air ya kan, tapi struktur yang non polarnya itu ada di dalam sini, dia ngumpet seperti ini ya. Nah itu makanya dia jadi kayak ngebentuk buletan begitu ya, seperti itu. Jadi dia akan seperti ini. Paham sampai sini? Paham ya anak-anak sekalian ya. Oke. Nah, ada satu peristiwa namanya denaturasi protein. Jadi ini adalah peristiwa rusaknya suatu protein kayak gitu, struktur protein. Suatu struktur protein kayak gitu ya. Nah, kapan protein itu bisa rusak? Satu, ketika suhu atau temperatur. Makanya sebenarnya nih, Pak, bagusan mana sih mengkonsumsi telur rebus apa telur goreng? Paling benar mengkonsumsi ada telur mentah. Kenapa telur mentah ya? Karena apa ya namanya ya? Itu masih pure gitu ya. Karena ketika udah direbus, protein itu akan rusak ketika dia kena panas ya sebenarnya ya. Makanya dia putih telur itu ketika kena panas itu akan menggumpal kan, ya kan, akan menggumpal, akan memadat, padahal kan tadi cair kan, ya enggak, seperti itu. Jadi itu apa ya namanya ya, temperatur itu termasuk salah satu yang merusak. Atau pH, misalnya nih kalau kita belajar sistem pencernaan, enzim yang ada di lambung itu adalah enzim yang bekerja spesifik pada suasana asam, ya kan? Kalau kita belajar enzim juga metabolisme seperti itu ya. Nah, maka ketika dia dikasih basah dia pasti rusak, kayak gitu, ya. Kayak gitu. Jadi kalau asam ya harus asam, kalau basah harus basah. Ketika dikasih kebalikannya pasti rusak, kayak gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan rusak apa? Dia akan ngebuka lagi struktur yang sudah dilipat sama dia gitu, sehingga strukturnya jadi begini kayak gitu. Ini adalah putih telur yang belum direbus, ini putih telur yang sudah direbus kayak gitu ataupun digoreng kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke deh, baik. Nah, oke, nah ini terakhir ya, ini sih sebenarnya hanya pengetahuan saja. Jadi protein itu berdasarkan wujudnya, ada protein globular, ada protein fibrosa ya. Protein globular itu apa? Protein yang strukturnya tuh ngelingker kayak tadi, membulat ya. Kalau misalnya fibrosa tuh dia lebih kayak benang gitu ya, kayak benang-benang gitu ya, seperti itu. Nah, protein yang membulat itu disebut protein globular. Contohnya adalah enzim, hormon insulin. Tadi ya, hormon insulin itu yang tadi mengubah gula darah jadi gula otot. Ada hemoglobin, yaitu protein yang ada pada darah yang berfungsi mengikat oksigen. Imunoglobin itu adalah antibodi, dia adanya pada sel darah putih ya. Nah, sementara protein fibrosa itu dia seperti benang-benang tadi ya, dan dia itu biasanya ada di struktur tubuh. Contoh kayak kolagen. Kan banyak tuh minuman-minuman sekarang tuh, minuman-minuman kolagen supaya kulitnya tuh lebih glowing, lebih awet muda, apa lebih apa deh gitu pokoknya ya, intinya ya. Seperti itu ya. Kemudian ada keratin. Keratin itu yang ada pada kuku kita, pada rambut-rambut
pokoknya rambut-rambut halus atau pokoknya rambut yang ada di tubuh kita ya. Kalau kucing itu termasuknya rambut ya, bukan bulu ya. Nah, kalau bulu itu adanya pada unggas, bulu ayam, bebek kayak gitu kan, seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Dan penyusun ulat sutra ya, ulat sutra dan juga jaring laba-laba itu juga keratin. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Satu lagi ada namanya uji protein, tapi Pak Budi bisa aja deh videonya ya di video berikutnya ya. Takut kepanjangan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar osanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.